bersyukur di akhir penghujung tahun, kurang 1 bulan memasuki Natal. Sungguh luar biasa. Kita percaya, kita mampu, kita berjalan semuanya karena Tuhan. Amin. Karena penyertaannya yang tidak pernah terlepas dalam hidup kita. Amin. Dan biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama lebih lagi, kita mau cari wajahnya. Kita memberikan pujian yang terbaik buat Raja segala Raja. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati, kita awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, buat kebaikan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sempurna Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Tanpa-Mu kami gak mampu Tuhan, tanpa-Mu Tuhan kami gak akan ada sampai sekarang Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, segala apapun pergumulan yang kami hadapi, segala apapun Tuhan persoalan yang harus kami hadapi, kami percaya satu hal, berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Pagi hari ini Tuhan, Kamu siapkan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu, membawa pujian yang terbaik bagi Raja segala Raja, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bertatalah di tempat ini Allah Roh Kudus, kuasai setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Oh ya Allah masih ya Allah. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Ku
hari ini kami datang Tuhan dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu hadir, Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan dengan iman kami. Kami mau katakan Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan tidak akan membuat kami goyah, kami menghadapi setiap pergumulan yang ada di depan kami Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kau, katakan Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Katakan dengan imanmu, Tuhan ada. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan tak akan pernah tinggal diam. Kami berserah kepadamu, kami mengangkat tangan kami Tuhan.
Bukti bahwa kami nggak mampu sendiri, kami membuka tangan kami Tuhan. Kami mau surrender Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang membela kami Tuhan. Engkau Allah yang berperang bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami pemenang dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Kami bangga punya Allah yang besar. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan-Mu, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Saya macam mana sama-sama kita berdiri. Yang mengelola laut yang terduga. Apa badai yang menimpa dalam dirimu, percaya tidak ada yang mustahil di dalam tangannya. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi saudara dan saya hanya Yesus. Kau membuat mujizat sejati. Nyatakan yang membelah laut yang terjungkan badai yang mustahil karena kuasanya, karena kuasa-Mu yang pegang. Nyatakan yang pegang hidupmu adalah Yesus yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari nyatakan lebih lagi imanmu, lebih lagi nyatakan dan katakan yang membelah laut yang terjungkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup kami. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Sorai-sorai buat Yesus Kristus membuat mujizat yang sejati. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, dan kami percaya lawatan-Mu terus terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuji-Mu. Yang rindu memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia hadir di tempat ini. Amin. Amin. Yang rindu dilawat Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Amin. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus ada di sekeliling kita. Amin. Haleluya. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Amin. Dalam Dia ku
yang percaya bahwa kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan? Lambaikan tanganmu. Amin. Kemanapun kita pergi kita percaya ada Tuhan Yesus yang menyertai saudara dan saya. Amin. Kalau percaya bahwa engkau disertai Tuhan, ayo kita mau nyanyi sambil kita mau nyatakan pakai gerakan tangan ya. Amin. Kalau kiri berarti di sebelah sini ya. Nah, kanan kiri ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jemaat sendiri ayo. Ayo, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yes, Yesus selalu. Sekali lagi, latihan lagi biar kompak. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Sama-sama yang di lantai 2 juga menari, yang di rumah juga menari. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus. Sekali lagi ya, kita mau menari buat Tuhan yuk. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Katakan Yesus selalu bersamaku. Yeay. Baik, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Lambaikan tanganmu. Katakan ke kanan kiri, katakan Yesus selalu ada bersamamu. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Yo. Haleluya. Kita percaya hanya satu benteng kekuatan kita, hanya Yesus namanya, amin. Haleluya. Berjalan bersama, tak akan ku gentar, akan menopangku.
Kita punya Allah yang dahsyat. Saya minta para pengajar sekolah minggu, pengajar ibadah gereja anak bisa maju ke depan dan anak-anak. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita ke depan, ke anak-anak kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi untuk berkat dan anugerah-Mu, untuk pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat beribadah di gereja kami Narwastu Mujizat ini dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Bapak, kami bawa anak-anak kami pada pagi hari ini, pakai mereka sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu, kuasai jiwa dan tubuhnya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya anak-anak ini akan menjadi anak yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka adalah imam pati kerajaan, bangsa yang terpilih. Mereka adalah umat Allah yang kudus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyertai mereka, memberikan kebenaran, memberikan hikmat dan kebenaran bagi mereka, sehingga mereka mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Kami percaya Tuhan, Kau jamah juga para pengajar sekolah minggu, pengajar ibadah gereja anak Tuhan. Kau berkati mereka, Kau jamah juga Tuhan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hanya kebenaran firman-Mu saja yang keluar dari mulut, lidah dan bibir mereka Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah gereja anak ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya tidak ada satu bangsa, tidak ada satu negara bisa berdiri di dunia ini tanpa izin daripada-Mu Tuhan. Indonesia ada Tuhan, itu karena Kau memiliki rencana yang indah bagi ini, negara kami ini. Benar Tuhan. Kau berkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin negara ini Tuhan. Kau kuatkan dia, Kau topang dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di tahun 2023, satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya, mau gelapnya bagaimanapun juga kami tahu bahwa Kau adalah terang dunia. Penuaian besar terjadi di negara kami Indonesia ini Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau, buat kami yang percayakan Kau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa, banyak mulut-mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati hasil bumi Indonesia Tuhan, berlimpah-limpah. Indonesia akan menjadi nomor 1 di dunia ini Tuhan. Kami serahkan negara kami Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berencana bagi negara kami ini Tuhan. Kau berkati para pemimpin di TNI Polri, hingga pada gubernur, wali kota, camat, lurah, sehingga RT RW. Kau berkati mereka, Kau berikan hikmat daripada-Mu untuk memimpin negara ini kami. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Indonesia selalu naik, tidak pernah turun. Kami percaya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang mengalami jalan buntu, putus asa. Kau memberikan penghiburan, Kau memberikan jalan keluar. Karena kami percaya Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Oh, kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu mereka telah sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu mereka telah tahir. Engkau memikul segala kelemahannya, Engkau menanggung segala penyakitnya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Ya Abah, ya Bapa kami, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan di atas tangan kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Mari Bapak, kiranya Kau berkati persembahan ini, Kau kuduskan persembahan ini,
Kau layakkan persembahan ini Bapa agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau juga melihat tangan-tangan memberikan persembahan. Mari Bapa, Kau berkati tangan-tangan memberikan persembahan ini. Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Saudara yang memberikan persembahan lewat QR bisa melalui rekening BCA. Dan jangan lupa untuk berikan tambahan kode di angka nominalnya, angka 1, 2 dan seterusnya untuk memudahkan bendahara dalam memberikan laporan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami persoalan, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, bisa mengisi scan QR berikut, maka tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama bergabung dengan pasukan doa Fajar yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi sampai 4.45 pagi via Zoom, dan link ditutup pukul 3.47 dan wajib on-cam. Hadirilah ibadah doa malam hari Rabu 23 November 2022 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Gembala PDM Celim Heriasi Hombing. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, hadirilah doa malam online dengan tema Building a Healthy Body pukul 21.00 tanggal 21 sampai 25 November online by Zoom. Hadirilah persekutuan wanita Allah dengan tema The Real Freedom Part 2 yang akan diadakan hari Jumat tanggal 25 November 2022 pukul 7 malam bertempat di Hall GPI Narwasu Mujizat. Mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak atau mungkin oma-oma, opa-opa yang memiliki cucu anak yang belum join gereja anak, sama-sama kita mengajak untuk join gereja anak yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 yang bertempat di lantai 3. Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Harahap. Kita akan melihat tayangan berikut. Bersuka cita
semuanya join retreat ya. Karena setiap GBN Arwasu kalau mengadakan retreat itu bukan retreat yang biasa-biasa, tetapi retreat yang luar biasa. Ya, selain kita juga merefresh rohani kita juga merefresh jiwa kita. Amin. Badan kita di-refresh di sana. Dan saya percaya sukacita besar pasti akan melimpah. Amin. Dan kita akan diberkati. Amin. Saya rindu semuanya bisa mengikuti retreat, dan bila Bapak Ibu Saudara rindu untuk mengikuti retreat, bisa menghubungi Saudari Chelsea ya. Dan tanda Anda mengikuti retreat adalah dengan Anda menabung. Berapapun yang Anda tabung, kalau Anda dengan segenap hati, Tuhan itu pasti sanggup kok memberkati. Amin. Haleluya. Kita kasihkan hati kita untuk masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Kita jemaat sama-sama bangkit berdiri. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Lebih lagi katakan dengan segenap hati. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu Aku menang. Amin. Kami percaya bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Yes. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. bersamamu Aku menang, bersamamu aku menang, bersamamu aku menang, bersamamu aku menang. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Tuhan, kemenangan demi kemenangan pasti akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memperhitungkan iman percaya kami kepadamu. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami mau percaya, bahkan mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, Tuhan berfirmanlah, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biar setiap kabar demi kata Tuhan yang menuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya,
Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa Tuhan, dan setiap kami umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk kembali. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan. Shalom. Iya, semangat saudaraku ya. Haleluya. Senang lo bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ya, hari ini walaupun ada beberapa yang tidak bisa ibadah, saya ini serba salah saudaraku. Nanti kalau ngomong tapi tidak apa-apa lah saya ngomong. Tadi sempat bincang-bincang sama Pak Leri saudaraku. Bahwa sekarang ini bukan pandemi kan, endemi. Ya, jadi kalau kena COVID itu sudah biasa, yang sudah booster pasti 2-3 hari hilang, sembuh. Tapi yang belum booster ini yang jadi masalah, lama Bapak Ibu ya. Jadi jemaat kita ada yang kena COVID. Berapa minggu yang lalu juga ada yang kena COVID, cuman saya nggak cerita. Yang berapa minggu lalu sudah sembuh. Itu. Ini yang baru, ada lagi yang kena COVID. Nah sampai penciumannya hilang baunya. Tapi berapa hari kemudian muncul lagi sudah normal kembali. Tapi masih batuk pilek Bapak Ibu. Jadi ketika batuk pilek, boleh enggak kalau ibadah? Yang boleh bisa angkat tangan? Yang tidak boleh? Kok malu-malu saudaraku ya? Yang tidak boleh ibadah maksudnya kalau lagi batuk pilek enggak boleh ibadah. Oh banyak yang enggak boleh ya, ya lebih aman lah kita saling menjaga, betul ya. Karena kalau mau batuk pilek kan enggak enak, kalau bareng-bareng batuk pilek kan enggak enak Bapak Ibu ya. Nanti di gereja serot, batuk, ruame saudaraku. Wah ini nanti kumpulan virus semua di sini kan. Jadi ya itulah saya terima kasih untuk pengertiannya. Jadi saya larang dan enggak usah ibadah dulu, 10 hari aja lah, seminggu 10 hari nanti ibadah lagi. Ya, saya terima kasih untuk pengertiannya jemaat yang kena flu-flu enggak ibadah. Ya inilah yang terjadi saudaraku ya, zaman sudah berubah. Ya, tahun 2023 sebentar lagi kita akan melangkah tahun 2023. Dunia katakan tahun yang gelap. Ini bukan rahasia lagi. Tahun 2023 Presiden Jokowi juga berkata tahun yang gelap. Menteri Keuangan juga berkata tahun yang gelap. Bank Dunia juga berkata tahun yang gelap. Tahun yang tidak bisa diprediksi apa yang terjadi, saudaraku. Lalu bagaimana dengan kita anak Tuhan? Apakah kita percaya juga ikut-ikutan? Wah, gelap tahun 2023. Kalau sudah kita percaya gelap, lalu bagaimana? Kita percaya akan perkataan firman Tuhan? Atau percaya akan perkataan dunia? Firman Tuhan katakan, sekalipun bumi akan berlalu, langit dan bumi akan bergoncang, betul? Tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selamanya. Mana yang kita percayai? Apa kata firman Tuhan atau apa kata dunia? Wow, ini enggak main-main saudaraku. Sebetulnya dalam hidup ini kalau saya renungkan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus memegang janji-janji Tuhan. Lalu yang kedua apa? Kalau sudah pegang janji Tuhan, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Jangan cuma pegang janji Tuhan, tapi nggak pernah melakukan perintah Tuhan. Aduh, engkau sulit menerima mujizat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, jauhilah larangan-larangannya. Kalau Tuhan berkata, jauhi larangan-larangannya, jauhi, jangan deket-deket. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini contohnya. Alkitab katakan begitu kan? Berarti Tuhan suruh kita apa? Jauhilah pergaulan yang buruk. Karena dengan siapa engkau bergaul? Kalau engkau bergaul dengan seorang pemabuk, lambat laun engkau jadi pemabuk. Kalau engkau bergaul dengan seorang penjudi, lambat laun engkau menjadi seorang penjudi. Berarti jauhilah larangan-larangannya, lakukanlah perintahnya, pegang janji Tuhan. Saya percaya semuanya pasti akan terjadi. Hidupmu itu akan dikejar berkat Tuhan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Karena itu janji ketetapan hukumnya Tuhan.
Bagaimana umat Kristen ini anak-anak Tuhan untuk menghadapi tahun 2023? Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita harus pergi ke dukun, pergi ke suhu, pergi ke paranormal? Nah ini saudaraku. Jawaban saya sederhana. Tapi untuk dilakukan tidak sesederhana jawaban saya. Jawaban saya sederhana, cuma satu jawabannya. Andalkan Tuhan saja. Amin. Andalkan Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan dikatakan nanti tahun 2023 ini tahun yang gelap. Akan terjadi goncangan ekonomi begitu dahsyat luar biasa, belum pernah terjadi. Ngomongnya begitu, saudaraku. Itu kan kata manusia. Tahun 99, tahun 2000 kita ngalami apa itu? Resesi kan? Akhirnya sampai hari ini kita semua masih hidup. Kalau tidak hidup kita tidak ketemu, saudaraku. Iya kan? Kita masih hidup. Kemarin tahun 2020 mulai awal pandemi. 2020, 2021, 2022 sampai hari ini ngeri enggak, saudaraku? Ngeri. Apalagi waktu kami sekeluarga kena virus ini, Delta. Ngeri, saudaraku, ngeri. Makanya kalau hari ini kita masih hidup semuanya, itu karena anugerah Tuhan. Berarti, dengar baik, saudara itu lagi dipercaya Tuhan untuk melakukan perkara besar. Bukan hidup tanpa tujuan, bukan hidup santai-santai, tenang-tenang, enggak. Saudara dan saya mengerjakan suatu tujuan yang Tuhan tetapkan untuk saudara dan saya lakukan. Hidup ini saudaraku selalu mengalami proses. Tidak ada segala sesuatu instan. Yang instan itu pasti murahan. Yang instan itu saudaraku, maaf kata, gizinya nggak ada. Ya kan, murahan, gizinya nggak ada. Tapi yang diproses itu nggak ada yang murah, mahal. Kita akan belajar seorang raja bernama Raja Daud. Diproses Tuhan berapa tahun? Ingat saudaraku berapa tahun? Ayo berapa tahun, berapa kali lo saya khotbah tak ulang-ulang. Saya kepingin tahu saudara itu ingat enggak gitu loh. Iya, tapi lemot ya, udah lama ya loadingnya piro ya. 17 tahun Daud diproses ketika Daud ditabiskan menjadi raja oleh Nabi Samuel. Betul ya? Ditabiskan enggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba jadi raja, enggak. Diprosesnya enggak enak. Dia harus dikejar sama mertuanya sendiri, harus mau dibunuh, lari. Alkitab mencatat kampung atau desa mana Daud lari. Ternyata di kampung namanya Nob. Nob itu apa, saudaraku? Daerah para imam. Daud lari bukan lari ke lain-lain. Pertama kali dia lari berlindung pada diri, pergi ke para imam. Di Nob situ Daud itu dengan tujuan kepingin dapat arahan dari para imam. Ketika Tuhan bicara apa, Daud dengar, Daud lakukan. Lari pertama, lari kepada para imam. Berarti Daud lari mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan kemarin Rabu saya bicara tentang membangun pikiran yang sehat, ya kan? Di sana dikatakan perkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang menaruh harapannya, Yeremia 17 itu kan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu terkutuk loh. Tapi pada ayat yang keberapa itu? 17 ayat yang ke-7. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau saudara kembali ke ayat 5, itu kemarin saya bicara tentang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jangan sampai hati kita ini menjauh dari Tuhan. Ingat manusia terdiri dari 3, saudara bisa dengar kembali itu. Rabu kemarin saya ulangi lagi, jadi panjang. Ya. Jadi caranya bagaimana supaya hati kita ini enggak menjauh. Dalam hati kita ini posisinya di mana? Di manusia roh kita. Tubuh yang lemah ini, fisik yang lemah ini harus didekatkan sama Tuhan.
Tuhan ini tahu loh kelemahan kita. Setiap kita punya kelemahan. Dan setiap kita juga punya kelebihan. Pakai kelebihan yang Tuhan beri untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kau simpan sendiri itu kelebihan. Enggak. Tapi kelemahanmu saudaraku, jangan sampai karena kelemahanmu engkau enggak bisa lagi melayani Tuhan. Jangan. Tuhan tahu kelemahan kita. Bersama dengan Tuhan Yesus engkau pasti mampu melakukan perkara yang besar. Maka itu kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, banyak kitab Mazmur ditulis oleh Daud, bukan semuanya ditulis sama Daud. Anaknya pun Salomo menulis ada di dalam kitab Mazmur. Ya, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan itu ketika kita ini dekat kepada Tuhan. Jangan sampai saudaraku pikiran saudara jadi sakit. Tahun 2023 semakin gelap dunia ini. Kalau saudara nggak pernah dekatkan dirimu sama Tuhan, amsyong saudaraku. Ya, karena pikiran ini berperan penting. Jangan sampai kita. Nanti ada jemaat Narwastu Mujizat tiba-tiba gantung diri. Wah, jangan sampai jauhkan itu Tuhan. Karena apa? Stres. Stres sekali. Daud itu stres loh, dikejar sama Saul. Saul waktu itu penguasa raja. Bayangkan, berarti kalau sekarang itu presiden. Kalau saudara jadi buronan presiden, tidak stres saudara. Saudara kemana-mana ketemu. Ya, itu Daud itu mengalami begitu. Makanya Daud cuma bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Ya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padahal setiap hari dia lari. Dikejar-kejar sampai ke gunung-gunung, sampai ke celah-celah gunung. Sampai Alkitab katakan, suatu saat kemudian Daud berada di Gua Adulam. Nah, di Gua Adulam itulah ternyata kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Daud harus membentuk sekitar 350 orang. Yang ditagih utang, ya kan? Yang dikejar-kejar, yang sakit hati, gitu kan? Dikejar-kejar utang piutang, sakit hati. Jadi 300-an itu orang yang penuh masalah. Tapi Daud tetap membimbing mereka, tetap mengarahkan mereka. Wow, dahsyat. Justru itulah Daud dibawa oleh mereka menjadi raja atas umat Israel. Paham saudaraku ya? Proses 17 tahun. Gereja Narwastu Mujizat kita sekarang sudah 18 tahun. Kita pun mengalami proses hari ini. Ya. Ketika Tuhan singkapkan semuanya, jeder, melok jeder kabeh. Kalau saudara sadar, saudara hitung, saya ini gembala, saya selalu perhatikan. Makanya saya minta kekuatan Tuhan. Tuhan kuatkan aku, supaya tetap sehat apapun terjadi. Ini saya hitung loh saudaraku. Jemaat Narwastu Mujizat, saya curhat sedikit ya. Yang sudah enggak bersama kita, berapa saudaraku? 34 orang. Saudara pasti kaget. Kok ngerti Pak David? Loh, saya ini ngerti. Saya hitung, saya berdoa, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. 34, saudaraku. Kalau mereka sampai hari ini hadir semua, tempat ini penuh. Makanya kita mau 2 kali ibadah. Nggak jadi lagi. Jangan selalu berkata gini, selamat Kak Sido maneh. Kak soro-soro aku ya. Ya ini saudaraku. Coba kita lihat Mazmur 25 ayat yang ke-9 saudaraku ya. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan begini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia, Tuhan, mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Jadi bagaimana kita bisa melihat menapaki tahun-tahun ke depan ini? Yang pertama saya katakan, milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Engkau boleh gagal, tidak apa-apa. Gagal pun itu proses. Engkau lagi diajari Tuhan banyak hal.
Engkau lagi dibentuk Tuhan, amin. Kegagalan bukan fatal, namun yang terpenting adalah kerendahan hati kita. Mau bangkit kembali, mau bangun kembali. Alkitab katakan Amsal 24 ayat yang ke-16a. 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Orang benar bisa jatuh loh. Tapi janji Tuhan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Nggak akan pernah tergeletak, nggak akan pernah gelondong. Ya. Dalam Mazmur juga dikatakan 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Namun Tuhan sendiri yang melepaskan mereka dari semuanya itu. Jadi orang benar saja banyak kemalangannya. Tuhan yang akan melepaskan mereka dari semuanya. Nah sekarang saya mau tanya, saudara mau jadi orang benar atau jadi orang nggak benar? Benar toh? Karena janji Tuhan, kalau engkau benar, Tuhan akan tolong engkau, Tuhan akan lepaskan engkau dari kemalangan. Itu janji Tuhan. Tapi kalau engkau enggak benar, ya bertobat toh. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tahun 2023, saudara dan saya harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kalau Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk, saudaraku. Bukan berarti ayat ini berkata supaya saudara dan saya menjadi orang yang egois. Enggak. Saudara enggak butuh orang. Seolah-olah kita ini mau tinggal di tengah hutan sendirian. Enggak butuh orang. Egois. Bukan itu maksudnya. Gereja ini tetap bisa jalan sampai hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Karena ada saudara yang cinta akan rumah Tuhan. Cintakan Tuhan, mau memberikan diri, melayani semua pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Bayangkan kalau semuanya saya aja, saya nggak butuh yang lain, saya nggak mau mengandalkan manusia, saya aja, saya yang memimpin pujian. Nggak ada yang main musik, saya yang main musik. Saya bisa main musik, kan gitar bisa, keyboard bisa, mau pakai yang mana? Wow. Keyboard main sambil nyanyi bisa. Tapi saya semuanya, nggak ada yang terima tamu, saya yang terima tamu. Di depan terima tamu shalom semuanya, selesai itu di sini. Mimpin pujian, nyanyi, selesai itu saya langsung khotbah. Apakah seperti itu saudaraku? Nggak bisa. Saya butuh manusia, saya butuh Bapak Ibu Saudara semuanya. Makanya Tuhan katakan, maukah kita ini bekerja sama dengan Tuhan? Amin. Orang yang punya kerendahan hati itu orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Dia mau dibentuk sama Tuhan. Dibimbing itu artinya apa sih? Dibimbing itu artinya dipimpin, dituntun. Sama siapa? Sama Tuhan. Mau dibimbing itu dituntun sama Tuhan, dipimpin. Makanya tuh Mazmur Daud katakan Mazmur pasal 37 ayat 23 dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu sudah dinyanyikan lagu itu kan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janji Tuhan. Ayat 25 dikatakan begini, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tak pernah kulihat apa? Orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Enggak pernah dilihat sama Daud. Orang benar itu ditinggalkan sama Tuhan. Saya sebagai gembala sidang hanya bisa apa? Memotivasi. Mengarahkan yang mau diarahkan. Saya nggak bisa memaksa, saudaraku ya. Saudaraku, makanya hidup ini saudaraku harus banyak menjaga hati. Karena hati ini sumber segalanya. Manusia bisa berubah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Manusia hanya bisa tinggal janji. Bisa berubah. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Gitu kan. Dia cuma janji-janji tok, tapi dia yang mengingkari. Itu manusia. Makanya saya minta tolong Bapak Ibu Saudara,
kalau ada sesuatu sama saya, ayo ngomong pribadi sama saya. Sama istri saya ngomong pribadi, jangan diem-diem. Ya, orang dulu enggak ada apa-apa, baik kita. Saya kalau dipanggil, iya ko, ya saya anggap seperti adik saya sendiri. Begitu masalah pandemi ini langsung berlanjut sampai hari ini, saya WA tidak dibaca. Saya telepon tidak diangkat. Gimana saudaraku? Kira-kira kalau saudara digitukan sakit enggak hatimu? Yang sakit hatinya bisa angkat tangan. Wih, kuabe gak sakit ya, sing sakit cuman sedikit ya. Semuanya Superman memang ya. Wajar manusia. Saya sempat sakit juga hati saya. Kenapa? Saya ini salah apa ya? Apa saya ini ada utang yang enggak bayar sama dia? Utang apa lagi? Padahal saya enggak punya utang loh. Padahal baik dulu. Wah, saya ini jadi pendeta dibujui orang bolak-balik. Ini anak saya sampai ketawa ini. Sampai anak saya bilang gini, sakno papa ini ya. Ya gimana visi misinya Tuhan suruh apa? Melayani. Berapa jemaat yang kami berkati di tempat ini? Selesai diberkati, bim salah bim bludus hilang. Tidak ada kabarnya. Ayo gimana itu? Mau nyanyi sakitnya hati ini sayang gitu. Ya enggak bisa. Memang Tuhan suruh kita melayani kalau khotbah enak Pak David. Melayani itu banyak korban atau yang berkorban. Podo ae Pak itu. Melayani itu yang banyak korban atau cari korban? Berkorban. Jadi Bapak luar biasa, Pak Pendeta harus banyak berkorban Pak. Ya itulah, saya korban terus Bapak Ibu. Saya percaya kok, Tuhan tahu kok apa yang saya lakukan. Yang penting saya mau berdiri dan berjalan di atas firman Tuhan. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu, Jembatan Wasi Mujizat jangan ikut-ikutan. Ya, kalau ada rumor-rumor dari luar, rumor itu dari luar, harusnya tanya jelas kepada saya. Kenapa Pak kok begini? Kenapa kok terjadi ini begini-begini? Tak ceritake. Kon Semarang gitu. Tak critakno loh, arek Surabaya. Jadi jangan terus buat hubungan di luar, kongko-kongko dewek grup. Ngono ya, metu kabeh rame-rame. Iki opo-opoan itu. Ini rumah Tuhan. Ya, yang rusak dibetulkan. Yang sakit disembuhkan di sini. Amin. Saya pun sebagai manusia kadang-kala bisa ndak mood. Kita ini semuanya orang sibuk semuanya. Ya, bisa ndak mood, ndak selalu itu mood. Mood itu artinya hatinya itu enak, cocok. Manusia itu lek duwe akeh, dompete tebel, duwite akeh, iku mood kabeh ya. Enak diajak ngomong apa enak sabar. Oh iya sabar, ndak apa-apa. Coba lagi mepet-mepet. Lah kayak kucing saudaraku. Ngamuk. Saudara kan ndak tahu Pak David kok ngene ngamuk. Nanti kalau saya ini kadang-kala saya gini, Tuhan, apakah saya mesti tanya ya sama jemaat ya? Pengurus-pengurus tak telponi. Kamu punya hati enggak untuk Tuhan? Untuk gereja Narwasi Mujizat? Iya, kalau punya hati mau, tak curhati kabeh. Tak ceritain kabeh, mau enggak ya? Saya percaya saudara lama-lama tak ceritain sama saya melok sumpek saudara. Pasti ngene. Semales aku nang gereja. Gereja akeh masalah nih. Gerejanya enggak banyak masalah, gerejanya ini gereja Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu berkati, betul enggak? Tapi orangnya yang di dalamnya ini loh yang aneh-aneh ya. Ingat saya pernah ngajarkan kan, sifat manusia itu ada 32 jenisnya. Secara psikologi itu. Tapi hanya dibagi 4, melankolis, perfeksionis, lalu sanguinis, apalagi plekmatis, apalagi kolerik. Iya, maksud tak bahas lagi. Makanya ketika kita ini belajar tentang manusia itu luas. Saudara. Kalau saya bahas lagi bisa khotbah 2-3 jam nanti. Itulah yang kita hadapi. Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan saudara melihat selalu Pak David ini orangnya sabar ya, baik. Lek saya sabar terus saudaraku, suwe-suwe saya ngeremuk jeru itu.
ngerong jeru, kadang-kala saya mesti keluarkan gitu. Lah saya pas keluarkan ngamuk, saudara jangan sakit hati, oh, ngamuk ini pendeta kok ngamukan nih. Enggak, saya itu sudah banyak, saudara, ngempet tuh banyak. Makanya sampai teman saya itu Pak Teguh, pendeta Teguh berkata, ya enak loh Bapak Ibu punya gembala yang sabar gitu. Karena memang dia orangnya nggak sabaran, saudara, ngomong ceplas-ceplos. Lek saya kan enggak, ngempet, mau ngomong gue sih mikir, mangkel enggak ya? Padahal saya sudah hati-hati loh, tapi bisa salah persepsi. Ya. Jadi pesan saya, saudaraku ya, kita sama-sama menghadapi tahun 2023 nanti, ataupun besok setiap hari. Pergumulan apapun yang kau hadapi, ayo miliki kesabaran, miliki kerendahan hati, amin. Supaya saudara bisa dibimbing sama Tuhan, bisa dituntun sama Tuhan. Siapa yang mau dibimbing, dituntun Tuhan? Amin. Ayo miliki kerendahan hati. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Lalu yang kedua dikatakan apa? Itu yang ke-9b. Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Diulangi lagi. Yang kedua, miliki kerendahan hati di hadapan Allah. Enggak ada lagi yang lain. Kalau engkau memiliki kerendahan hati, engkau maka akan bisa diajar sama Tuhan. Diajari jalan-jalannya Tuhan. Karena Alkitab katakan saudara dan saya ini muridnya Tuhan Yesus. Betul ya? Murid itu dari kata matetes, artinya apa? Apa yang diajarkan oleh gurunya, muridnya itu melakukan. Itu matetes, saudaraku. Jadi saudara dan saya harus melakukan apa yang diajarkan sama Tuhan. Jangan diramesi pikiranmu yang terbatas. Ini yang membuat kita ini gagal, saudara. Saya percaya, saya tahu kita ini semuanya pergumulan masing-masing ya, kita berjuang. Saya pun pendeta, saya ini gembala, saya juga berjuang. Saudara. Jangan dikira saya ini jadi dosen, waduh enak Pak David dosen ada tambahan income. Wah. Kalau saya mau cerita jujur, justru saya jadi dosen itu banyak keluar saya. Banyak nabur. Saya enggak dapat banyak, enggak. Saya banyak nabur. Namanya dosen sekolah teologi. Kira-kira di bayangan saudara yang kuliah itu di sekolah teologi itu yang gimana? Sing kinclong-kinclong, ganteng-ganteng, ayu-ayu? Ayo, jujur. Jangan saudara berpikirnya, wah sekolah teologi model-model mahasiswa Petra, Unair, gitu kan? Sing melip-melip, apa mana ya saudaraku? Ya wes iku Widya WM itu. Kinclong-kinclong gitu. Sekolah teologi. Saya jadi tidak enak ada Obed sini. Saya lupa. Ada Obed sama-sama kita seperjuangan ya Obed ya. Kita ini hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan ya gitu saudara. Ngajari, ya itu yang saya ngomong. Muridnya dari pedalaman-pedalaman Halmahera, Papua, ya toh, Ambon, Manise. Sudah ngajar panjang lebar, apa itu Pak artinya? Ngerti saya. Ngulangi maneh. Aduh. Jadi kalau ngomong bahasa bisa salah. Itulah saudaraku. Jadi saya ini wah nabur. Tapi saya terus maju saudaraku. Jadi gembala ya saya enggak mau apa? Enggak mau nganggur saya ini. Tuhan kasih saya kepandaian, Tuhan kasih ilmu, saya harus terus impartasikan. Ya. Karena janji Tuhan, orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Amin. Dimulai dari perkara kecil. Kalau engkau ditambahkan perkara besar, berkatmu pasti tambah besar atau tambah kecil? Pasti tambah besar. Buktinya sampai hari ini loh Tuhan cukupi luar biasa. 18 tahun ya, 8 tahun yang lalu, Gereja Narwasti Mujizat masih kecil, ribet ya. Semuanya kumpul, anak-anak semuanya kumpul, pendeta khotbah, anak-anak juga khotbah di belakang, noleh kabeh ya. Bingung, nanti ditegur sedikit langsung ngamuk purik gak nang gereja. Ditegur, padahal pendetanya mesti konsentrasi, dia juga khotbah ngomong, anaknya gak diomongi, malah di gudang-gudang.
Nah jemaat yang di belakang juga kok bisa ikut ngudang. Iki bapaknya khotbah saya. Aduh saya ini sampai Saya bilang saya minta tolong taruh di luar aja dulu ya. Soalnya lagi serius. Habis gitu ngamuk. Saudara kan udah lupa. Sopo itu lupa toh. Saya nggak lupa sampai hari ini. Masih ingat saya itu. Oh Tuhan. Makanya Tuhan ngomong ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Bukan melupakan. Saudara tidak akan pernah lupa. Saya juga tidak lupa kok. Ingat saya. Begitu itu saya tegur. Nanti yang lain nggak ditegur. Saya dihilokno. Pak David iki pilih kasih. Lek iku ditegur. Lek iki kok gak ditegur. Salah lagi aku. Saya minta tolong diaken. Pak diaken. Nanti kalau ada jemaat yang bawa anak kecil yang ribut, tolong ya diakennya maju. Diaken kagak berani maju. Yo diem ae meneng kabeh. Berarti apa? Sama-sama cari aman. Ya toh? Itulah manusia. Jadi meneng ae aku gak anu. Akhirnya sapa sing korban? Gembalane. Ya itu yang terjadi ya. Jadi Tuhan itu suruh kita itu rendah hati supaya apa? Belajar setiap perkara kecil. Dan saya lihat jemaat sampai hari ini ya Bapak Ibu ya. Saya mau cerita, jemaat yang setia sampai hari ini. Semua saya lihat diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Yang enggak setia, maaf loh, saya minta maaf ini. Wis gak ngerti lah jawaban dewek saya. Yang setia ndak kentoro iki diberkati Tuhan. Saya sudah ndak tahan Pak, saya mesti cerita ya. Baru-baru ini kejadian, berapa minggu lalu saya ditelepon tiba-tiba siang. Pak, Bapak ini kan gembala saya harus cerita sama Bapak. Ndak tahan saya Pak, apa Pak? Tapi karena opo gitu. Saya baru dapat berkat Pak. Berkat apa Pak? Saya dapat berkat 200 juta Pak. Nggak main-main loh. Sekitar 10 tahun lalu, dia dapat berkat 100 juta. Bisa beli rumah. Tahun ini masa sukar dapat berkat 200 juta. Dia ngomong gini, sing berkati Pak, kakakku dewe Pak. Kon adikku yo. Jadi kan tidak salah kalau aku itu memberkati kamu. Saya percaya kakaknya itu kalau nggak dimimpiin adiknya yang cinta Tuhan yang setia ini, pasti tidak bisa tidur dia. Kalau tidak melakukan perintah Tuhan. Betul nggak Saudara? 200 juta itu akeh apa tidak Saudara? Wake pol ya. Ya toh? Tapi pesannya apa? Beli lo anakmu mobil ya. Saya sebut namanya apa enggak ya? Dan enggak apa-apa saya sebut. Ini mimbar kudus, saya enggak ada maksud apa-apa. Saya ingin memotivasi seluruh jemaat Narwasi Mujizat. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Sungguh-sungguh. Saya berkali-kali berkata, gerejamu Narwasi Mujizat ini ukurannya. Kalau gerejamu enggak benar, enggak akan bagus seperti ini. Enggak akan diberkati Tuhan. Kalau gerejamu diberkati Tuhan sampai hari ini, harusnya umat yang di dalamnya semua diberkati Tuhan. Iya, itu pasti. Jadi gini Bapak Ibu, saya sebut aja Pak Leri. Gak nyangka ya, yang berapa tahun yang lalu dulu, awal perintisan di rumah saya beliau sama istrinya, ngangkati kursi bareng-bareng gitu. Nggak punya kerjaan, sampai larinya selalu absen ke kebun binatang. Nggak berani pulang, itu Pak Leri. Saya ngomong gini bukan merendahkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak Leri sungguh-sungguh berubah hidupnya. Militan dia. Dulu seorang perokok, dia rokokan. Kalau ngomong itu ya sudah ya silah. Sampai dia ngaku, ya dulu tak bujui Pak David itu. Kok baru rokok Pak? Enggak, habis ngopi saya. Habis ngopi gitu. Akhirnya dia bisa ngakuin. Ya saya enggak ngejar-ngejar, enggak. Waktu Bu Maria doakan semuanya, siapa yang mau didoakan? Pak Leri ngomong begini, Bu Maria bilang, apa yang diinginkan hatimu Tuhan akan kasih, seperti itulah kalimatnya ya. Enggak tahu caranya Tuhan bagaimana, iya kata Tuhan, Tuhan akan beri. Enggak usah dipikir gitu kan, segera Tuhan akan beri, sudah. Memang
waktu itu si Ariel itu kepingin punya mobil. Karena Daniel juga beli mobil. Daniel ini beli mobil bisa impartasi berapa temennya juga beli mobil. Yang tidak berani beli mobil akhirnya beli mobil. Kepingin dia. Waduh, aku ya kepingin punya mobil Tuhan itu. Tuhan kasih. Nah, yang luar biasa Pak Leri sama Bu Leri punya iman. Jadi apa yang saya ajarkan itu masuk, saudara. Bukan mobilnya orang ditumpangin tangan. Dalam nama Yesus ini mobilku. Dalam nama Yesus ini mobilku. Bukan, itu mengingini milik orang lain. Toh. Mereka ke showroom mobil. Mereka cari mobil, tanya, larang ya. Wah, enggak bisa kita beli mobil. Sudah berusaha mau nyicil mobil piro-piro. Waduh, enggak bisa ini. Ya sudahlah, enggak bisa. Udah, tiba-tiba dapat telepon itu. Wes tak transfer uang 200 juta. Wah, temen takon, pikir guyon. Iya wes tak ceken. Betul. Sampai rekeningnya dia di forward ke saya, saudaraku. Saya nggak sebut sisanya itu ya. Nggak enak, saudaraku ya. Ada sisanya. Jadi, saudaraku, dalam waktu singkat, hari ini Pak Leri itu sudah bawa mobilnya, mobil baru. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan itu memberkati kita, mau nolong kita, itu gampang seperti membalikkan telapak tangan. Betul nggak? Coba tangannya semua gini. Bisa toh? Karena apa? Sehat, tanganmu nggak sakit. Coba kalau lagi patah tulang, lagi keseleo, amari kecepit, gak iso. Aduh, gak iso. Makanya hidup ini banyak sisi yang harus diperbaiki, saudaraku. Miliki kerendahan hati untuk percaya kepada Tuhan 100%. Itu kerendahan hati. Jangan saudara pikir terus. Tidak bisa kita nolong hidup kita sendiri, tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Amin. Beliau itu dapat 200 juta, saya beritahu. Bukan terus, ini untuk mobil, ya sudah kuabe dibeli mobil. Enggak, saudaraku. Harga Ignis itu 219 juta. Betul ya Pak ya? Wes tak bongkar sedikit aja, lebih baik saya gembalanya yang cerita. Boleh Pak Leri ngomong pamer ya, sombong mentang-mentang punya mobil. Yo. Maaf kata itu orang iri itu kayak gitu modelnya saya. Orang ngomong pamer, kabel orang iri itu semua jelek ya. Wes iri sama saya aja enggak apa-apa dah. Sama-sama saya kan cuma dengar cerita kan. 219 juta, waktu itu ditawar-tawar. Ibu Leri bilang gini, gak apa-apa mas, tak tambahi 9 juta. Jadi 209. Tapi Pak Leri sebagai imam dia berkata gini, loh jok lali, perpuluhan nih. Balik orang polo untuk Tuhan, perpuluhan. Betul ya Pak Leri ya? Ini hambanya ada di sini. Ini mimbar kudus. Perpuluhan 20 juta, kembalikan ke gereja. Apa yang terjadi? Dia ngomong sama saya. Dapat 200 juta, kirim ke saya, tidak lama kemudian, Pak ini perpuluhan Pak. Wah puji Tuhan, dahsyat Tuhan. Tidak lama kemudian saudaraku, dapat kabar, 219 juta, dapat potongan, kok bisa ya dapat potongan 40 juta. Jadi beliau bisa kasih perpuluhan, bisa beli mobil Ignis seri yang tertinggi baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti itu, saudaraku. Tidak cukup 20 juta dia kasihkan sama Tuhan terus nggak oleh apa-apa, oleh sisa 1 juta Pak ya. Kalau saya itu masih dapat sisa 1 juta. 1 juta bisa buat untuk makan-makan, seneng-seneng, nggak ngerti gitu. 1 juta. Apakah sampai di situ? Enggak. Berapa hari kemudian? Itu berapa hari Pak ya? Beliau dapat lagi dari orang berbeda. 25 juta. Dapat lagi 25 juta. Kasih perpuluhan 20 juta, enggak sayang sama uang segitu banyak, dapat 25 juta. Perpuluhan ini berapa? 2.500.000 dibayar lagi. Tuhan enggak pernah hutang, saudara. Beliau berkata begini, ini orang lain lagi Pak, dapat 25 juta. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya ini berdoa kita semuanya jemaat Roh Mujizat mengalami hal-hal supranatural seperti itu. Caranya gimana? Engkau harus dekat sama Tuhan. Amin. Dekat sama Tuhan. Saya kemarin itu sampai hari ini, saya kan berkata seringkali ya,
Sebelum anak saya kena COVID itu, Delta, sebelumnya saya disenengkan kan, diajak jalan-jalan, sampai dari villa ke villa, dari hotel ke hotel. Tawangmangu sampai 2 kali, sampean. Ke villa, ke Hobab, wah itu luar biasa, tinggi. Wah, seneng. Saya sampai curiga gini, Tuhan ada apa ya? Kok seneng gini, ada apa ya Tuhan? Wis gak mau mikir negatif Tuhan, wis. Ternyata minggu pulang dari gereja, anak saya kok langsung lemes. Daniel, apa kamu? Langsung lemes tepar, biasanya kuat ini. Ini walaupun rada kurus begini, tapi seperti badak ini, kuat ya. Kuat ini. Beda adik ini gagah gini, tapi begitu ngantuk gak kuat, tepar dia langsung tidur. Kalau anak saya yang Daniel kuat ya. Tapi waktu itu dia langsung lemes-lemes apa Daniel? Aduh enggak tahu aku. Besoknya langsung kita antigen, swab, positif. Dia langsung lihat saya, aduh positif, aduh saya gini. Ya apa-apa. Besok lusanya adiknya ketularan. Saya yang bergumul terus sampai ke apotek itu semua penuh. Saya mau bagi begini, saudara. Saya enggak cerita itunya. Waktu anak-anak saya ini sakit, saudara. Kami tidak langsung ke BPJS, enggak. Saya sendiri juga takut kalau ke BPJS semua diisolasi, saya diisolasi. Kalau saya diisolasi, maka di tracing kan, dicari. Saya gembala, kumpul sama siapa? Ya kumpul di sini, di gereja toh. Maka gereja Termas Mujizat juga akan ditutup. Saya juga takut, Tuhan gimana? Akhirnya apa? Saya diem-dieman aja. Saya butuh duit, saudaraku. Dari mana itu berkat? Waduh, ya itulah supranatural Tuhan. Orang bisa berkati, kasih saya vitamin, kasih obat. Luar biasa Tuhan. Saya ke UGD 3 kali ditolak. Nggak kuat saya, ke UGD 3 kali ditolak. Sudah ceritanya panjang, luar biasa. Hari ini saya hidup semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dengar baik saudaraku ya. Kalau hambanya Pak Leri bisa diberkati Tuhan luar biasa. Masa Anda tidak bisa diberkati Tuhan? Amin. Beliau dulu tidak punya rumah. Tiba-tiba orang berkati 100 juta. Uang muka beli rumah. Sisanya Pak, nyicil. Sekarang udah lunas ya Pak cicilannya? Udah lunas ya? Udah lunas. Lu lihat. Jadi kalau Tuhan kasih saudara berkat, belum lunas semuanya, saudara harus nyicil. Tuhan, harus nyicil Tuhan. Ya sudah doa ambil Tuhan. Mantapkan imanmu. Jangan terus kamu iri saudaraku ya. Daniel ini sampai gini, aduh Tuhan, enak ya Pak, Tuhan enak ya Pak yo. Enak yo, segatik nyicil rek langsung lah iya. Saya bilang sama Daniel, Papa sudah berusaha loh, ya, sampai ikut undian di BJ Junction itu sampai, waduh, sampai soro saya ini setiap Sabtu sebulan itu berapa kali, apa nungguin undian. Bapak ini berusaha aku. Kalau nggak dapat expander segera. Karena apa? Saya beli, saya nggak tahu, nggak sengaja. Waktu saya kan suka ngajar di BJ Junction. Nah waktu itu saya belanja, ternyata ada undian. Oh ya sudah ya, ngisi. Hadiahnya apa? Mobil expander segera. Wah ini mungkin dari Tuhan ini. Kan enggak apa-apa toh, GR toh. Mungkin dari Tuhan. Saya ngisi sampai istri saya dapat kupon lumayan banyak. Undian. Terus tak doa, sampai istri saya doa. Tuhan kalau dapat undian, wah luar biasa Tuhan. Undian. Ternyata Tuhan kagak mau undian. Yang lebih membutuhkan banyak. Jadi antrinya itu luar biasa. Wes ngerasa saya nih Tuhan. Ya, saya bilang ya enggak apa-apa Daniel, berarti kalau kamu nyicil, ya sudah itu kehendak Tuhan. Ya kan? Sudah enggak apa-apa, percaya. Habis anak saya beli bulan depannya, rusak sepeda motornya. Makanya Tuhan itu tolong itu selalu tepat pada waktunya. Akhirnya si Gabriel harus beli sepeda motor. Saya doa Tuhan gimana bisa enggak ini ya. Akhirnya tetap diterima sama bank. Jadi sepeda motornya Gabriel tinggal tunggu surat. Yang anak saya yang pertama mobil baru, yang kedua Vario baru. Saya bilang nyicil 4 tahun, jok Pak kelamaan. 3 tahun, 2 tahun loh aku sih isa. Luar biasa. Akhirnya nyicil 2 tahun, ya sudahlah. Terus bensinnya apa? Itu kok dewe ya toh. Bensin nempel ban ngumpul-ngumpul ban ya saya mandiri.
Saya bergumul, saya beriman sama Tuhan, anak-anak saya juga harus beriman. Bergumul sama Tuhan. Amin. Kita semuanya siap bergumul bersama, jalan hidup ini bersama Tuhan. Amin. Ayo. Caranya gimana? Ayo melekat sama Tuhan. Dekatkan dirimu ini loh kepada Tuhan. Amin. Wah, jadi kalau saudara hari ini ngomong apapun sama Pak Leri, saya percaya Pak Leri akan sukacita. Nggak sakit hati gitu kan. Karena hatinya seneng saudaraku ya. Tapi jok suwe-suwe, kalau sampai 1-2 bulan kemudian pergumulan kan banyak, harus beli bensin, ya toh, ngetap oli, saudara ngomong-ngomong lagi nyindir-nyindir yang ngamuk loh. Kalau ngamuk gak melok-melok aku Pak yo. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah kita ini manusia seperti ini saudaraku ya. Ayo kita kembali kepada Tuhan, kita naikkan lagu pujian satu-satunya yang kuandalkan. Tidak ada yang lain, kita hanya perlu Tuhan. Tuhan siap menolong kita kok. Haleluya. Kita masuk baitnya dulu ya. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang kuandalkan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang Andalkan. Mari saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah musik menaikkan lagu pujian dengan lembut. Mari ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup kita andalkan, yang bisa kita andalkan. Bukan yang lain, bukan manusia, bukan teman kita, bukan sahabat kita, hanya Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, ujian tetap ada. Saya kelupaan tadi, ketika Pak Leri sudah komitmen harus kembalikan perpuluhan, penjual memberikan tawaran, ini masih cukup Pak, bisa Pak kalau mau beli R3 Pak. Masih diuji, beli R3 bisa. Tapi Pak Leri tetap kokoh dia. Puji Tuhan punya istri yang setia juga taat. Tetap kokoh, enggak bisa. Tetap kembalikan 20, kembali kepada Tuhan. Seringkali ketika kita mulai hidup dalam ketaatan, mengandalkan Tuhan, ujian tetap ada. Ayo tetap kuat, tetap kuat, tetap lakukan semua perintah Tuhan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Buktinya ketika itu semuanya terjadi, 20 juta Tuhan kembalikan 25 juta kepada Pak Leri. Lihat, 25 juta masih ada sisa lagi 2,5 juta Tuhan kasih kan, 22,5 juta. Itu loh, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat ya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kesaksian yang nyata hari ini untuk kami semuanya. Kami boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan melihat pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah terlambat menolong kami umat-Mu yang setia ini. Hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Tidak ada Tuhan yang susah cari uang. Tidak ada Tuhan yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Yang ada kami semuanya akan diberkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami umat-Mu semuanya Tuhan.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, haleluya. 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 Takkan pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku Tuhan. Terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat ya Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sangat tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat Bapa setiap kami. Semuanya dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah yang terbaik bahkan sangat baik akan terus melimpah dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.